terkait pernyataan beliau mengenai revisi UU ITE. Sayangnya, pernyataan beliau tidak sesuai di lapangan, di mana yang terjadi justru adanya buku panduan dan juga penambahan pasal 45C, rencana penambahan pasal 45C yang justru semakin membahayakan demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas memes yang minggu lalu sempat trending di jagat maya kita, dimana pada saat itu trending adalah postingan kritik dari BEM Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi sebagai King Lips of Service. Postingan ini menjadi ramai karena ditanggapi oleh berbagai pihak, terutama oleh salah satu aktivis media sosial yang juga merupakan dosen dari Universitas Indonesia, yaitu Bapak Dr. Ade Armando. Nah, salah satu fokus yang direspon oleh Pak Ade Armando pada saat itu adalah Undang-Undang ITE, dan pada video kali ini saya akan mencoba membahas dari sisi itu. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Di satu sisi kita senang karena mahasiswa ternyata masih peduli dan masih mau bersuara. Tapi di sisi yang lain, tentu saja kalimat propaganda yang dipilih oleh teman-teman mahasiswa UI atau memes yang diposting oleh BEM UI oleh banyak pihak itu dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Menariknya, Presiden ternyata sangat santai dalam menanggapi propaganda atau kicauan yang disampaikan oleh BEM UI. Bahkan beliau merespon hal tersebut sebagai sesuatu yang positif bagi demokrasi kita. Jokowi justru memberi ruang dengan meminta supaya pihak kampus tidak menghalangi mahasiswa dalam menyatakan atau mengungkapkan aspirasinya. Saya mencermati sepertinya BEM UI terbawa oleh propaganda politik yang sedang dimainkan oleh mereka-mereka yang berada di barisan pembenci Jokowi. Dengan menyebut Jokowi bertindak represif kepada siapapun yang mengkritiknya. Padahal kalau kita mau jujur, mungkin Jokowi adalah presiden di Indonesia yang paling sering dikritik, bahkan paling sering dihina secara pribadi oleh siapapun atau dari kelompok manapun. Tapi kita tahu sampai saat ini orang-orang yang kontra dengan beliau masih bebas-bebas saja berbicara. Kalaupun ada di antara mereka yang tersentuh oleh kasus hukum, itu bukan karena Jokowi, tapi boleh jadi karena dia dilaporkan oleh orang lain, atau boleh jadi justru karena dia didakwa dengan kasus yang berbeda, bukan kasus penghinaan terhadap Jokowi. Tapi ada juga memang kasus-kasus yang menyangkut penghinaan pada Jokowi, tapi itu sama sekali bukan dilaporkan oleh Jokowi. Hanya saja banyak orang di negeri ini yang sebenarnya sudah terhinggapi oleh penyakit yang kalau kita lihat gejala awalnya selalu berpikiran bahwa apapun masalah yang terjadi di negeri ini adalah yang salah itu Jokowi. Nah, kelihatannya gejala seperti ini pula lah yang rupanya juga sudah mulai menjangkiti adik-adik mahasiswa kita di BEM UI. Terlihat dari postingan propaganda yang dibuatnya.
Nah, terkait dengan undang-undang ITE sendiri, sebagaimana yang kita lihat pada video pembuka yang disampaikan oleh Leon Alvinda Putra, Ketua DEM UI saat ini, terlihat bahwa dia sebenarnya kurang mengikuti usulan perubahan undang-undang ITE yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Jokowi. Atau dengan kata lain, konsumsi berita atau konsumsi informasi yang menjadi rujukan propagandanya dalam menolak usulan revisi undang-undang ITE dari pemerintah itu terkesan sepihak dan kurang komprehensif, karenanya argumentasi yang diajukannya pun bias. Kita semua tahu dari sejak awal diundangkannya pada tahun 2008, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kita akrab sebut dengan UU ITE ini, itu sudah mulai memakan korban. Karenanya kita tahu pada tahun 2016 Undang-Undang ITE ini mengalami revisi yang lahir dari kuatnya dorongan dari kelompok masyarakat sipil pada waktu itu, yang direspon oleh DPR dan melakukan revisi terhadap revisi terbatas terhadap undang-undang ITE. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah apakah setelah revisi yang dilakukan terhadap undang-undang ITE pada tahun 2016 itu mampu mengurangi kasus undang-undang ITE? Pada kenyataannya, ternyata revisi Undang-Undang ITE pada tahun 2016 itu gagal membendung meningkatnya kasus kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Meskipun kita tahu salah satu revisi dari Undang-Undang tersebut adalah ada pengurangan ancaman hukuman atau ancaman pidana maupun denda. Berdasarkan data dari SafeNet sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020, itu ada 744 kasus dengan tingkat pemenjaraan mencapai 88% atau 676 kasus. Revisi terbatas undang-undang pada tahun 2016, kita tahu ada kasus Prita Mulyasari yang sempat menghebohkan waktu itu akibat adanya gugatan dari Rumah Sakit Omni Internasional. Kemudian di tahun 2018 yang juga sempat ramai adalah kasus Baik Nuril yang meskipun pada akhirnya dibebaskan setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi. Dari Makassar kita pernah mendengar kasus Makbul Halim, kasus cuitannya terkait Pilwakot Makassar. Kemudian yang tentunya kita semua tahu adalah kasus Ahmad Dhani yang sempat dihukum 1,5 tahun penjara. Dan yang terakhir adalah yang terjadi di masa Covid ini, itu kasus Jering yang juga divonis penjara karena berseteru dengan organisasi IDI. Nah, kalau kita mencermati kasus-kasus terkait undang-undang ITE ini, terlihat bahwa ada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut yang paling sering digunakan untuk menjerat terlapor. Di antaranya adalah pasal 27 yang memuat 4 ayat terkait pelanggaran asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, serta pengancaman. Kemudian pasal 28 ayat 1 yang bicara tentang berita bohong yang merugikan dalam transaksi elektronik, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 2-nya itu tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan syarat. Lalu ada pasal 29 yang mengatur tentang ancaman kekerasan. Kemudian pasal 36 di mana ada tambahan ancaman
karena kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. Pasal-pasal ini yang paling banyak digunakan oleh pelapor maupun oleh para penegak hukum untuk menyerang seseorang atau terlapor. Karenanya pasal-pasal ini menurut pengamat atau praktisi hukum serta koalisi masyarakat sipil sebagai pasal karet yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan juga tentunya akan merusak demokrasi. Mengapa pasal-pasal ini disebut pasal-pasal karet? Karena pola pemidanaannya memungkinkan terjadi bias karena atau multitafsir, dan ada kemungkinan pasal-pasal tersebut justru digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk balas dendam, atau yang lebih parah lagi ya sebagai alat untuk membungkam kritik. Pasal 27 misalnya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan. Batas mendistribusikan itu terlalu luas sehingga tidak membedakan distribusi itu merupakan komunikasi pribadi, komunikasi privat, atau komunikasi publik. Seolah-olah disamaratakan. Demikian juga dengan kata mentransmisikan. Itu berarti melibatkan, bahkan itu bisa saja melibatkan pihak operator seluler atau operator data atau pengembang aplikasi, termasuk misalnya pengembang aplikasi media sosial. Kalau kata-katanya terlalu luas pengertiannya seperti itu. Kita lihat ke ayat-ayatnya. Misalnya ayat 1 di pasal 27 tentang kesusilaan. Itu kenapa pasal ini dianggap bermasalah? Karena justru dianggap dapat menjerat korban kekerasan gender berbasis online. Justru korban yang kemungkinan bisa terjerat. Kemudian yang juga banyak disoroti itu ayat 3 tentang ayat defamasi, di mana ayat penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini dianggap bermasalah karena bisa saja digunakan oleh kekuasaan untuk membungkam kritik yang menyebabkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi kita itu mengalami kemunduran. Dan juga oleh pakar hukum sebenarnya, katanya ya, saya juga bukan pakar hukum, ternyata dianggap pasal ini sebenarnya sudah ada di dalam KUHP kita, terutama pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga secara hukum itu terjadi duplikasi. Selanjutnya yang sering juga menjerat orang-orang terkait undang-undang ITE ini adalah pasal 28. Itu pasal 28 ayat 2 tentang SARA. Karena pasal ini itu dianggap dapat merepresi golongan minoritas, apakah itu agama minoritas, suku minoritas maupun ras minoritas. Pasal 29 misalnya orang-orang mengkritik bahwa pasal ini bisa saja dan berpotensi digunakan untuk mengkasuskan justru orang-orang yang mempunyai keinginan untuk melaporkan sesuatu kepada polisi. Kemudian pasal 36, pasal ini dianggap berpotensi untuk memperberat ancaman hukuman kasus defamasi yang defamasinya sendiri itu multitafsir pada pasal 27 ayat 3. Nah, dan tentu saja masih banyak pasal-pasal lain yang berpotensi multitafsir, dan juga soal ancaman pemidanaan pada pasal 45 ayat 3 yang memungkinkan orang masih dalam proses penyidikan dalam kasus undang-undang ITE itu sudah bisa ditahan.
Maka menurut saya atau menurut analisa saya secara pribadi itu undang-undang ITE ya memang harus direvisi. Kemudian kita menyoal kembali dari awal tentang kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi mengenai perubahan undang-undang ITE. BEM UI harusnya membaca dan menganalisa informasi terkait rencana revisi undang-undang ITE ini secara komprehensif gitu. Kita tahu bahwa revisi undang-undang pada tahun 2016 itu usulannya dari Koalisi Masyarakat Sipil yang kemudian direspon oleh DPR. Tapi untuk kasus rencana revisi undang-undang ITE pada tahun 2021 ini, itu pengusulnya secara langsung adalah Presiden Jokowi. Ketika beliau berpidato di depan Ombudsman, yang tentu saja usulan ini pasti didasarkan dari berbagai kritik, saran dari Koalisi Masyarakat Sipil, dari masyarakat secara keseluruhan. Bahkan setelah itu, seminggu kemudian Pak Jokowi pada Rapim TNI Polri itu secara langsung meminta supaya ada penataan konten daring, kemudian memerintahkan kepada kepolisian bahwa kepolisian harus selektif dalam menanggapi aduan terkait undang-undang ITE. Nah, pada saat itu juga lah Presiden menyatakan bahwa apabila undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, maka saya meminta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang tersebut. Dan tidak hanya sampai di situ. Kita tahu pada rapat dengar pendapat dengan DPR, Menkumham pada saat itu langsung menindaklanjuti usulan tersebut dengan berikan usulan secara resmi kepada DPR untuk membahas revisi undang-undang ITE ini. Sayangnya DPR ternyata tidak memasukkan rencana revisi undang-undang ITE ini ke dalam prolegnas prioritas pada tahun 2021. Tidak cukup sampai di situ, Presiden juga meminta Kominfo, Polri, Kejagung untuk membuat pedoman yang juga rame dan termasuk menjadi bagian yang dikritisi oleh BEM UI, yaitu pedoman interpretasi terhadap undang-undang ITE ini dalam bentuk surat keputusan bersama. Hal ini tentu saja maksudnya adalah supaya penegak hukum, dalam hal ini kepolisian maupun kejaksaan, sehingga keduanya dilibatkan dalam pembahasan surat keputusan itu selektif dalam memproses kasus-kasus yang terkait dengan undang-undang ini. Makanya menurut saya kita memang harus mempertanyakan BEM UI itu terkait undang-undang ITE ini. Harusnya menurut saya BEM UI justru mendesak DPR untuk mempercepat proses revisi undang-undang ITE dengan memasukkannya segera ke program legislasi prioritas. Karena justru menurut saya kalau kritiknya mengenai revisi ini ditujukan kepada Jokowi, ya itu menurut saya itu salah alamat. Kritik lain dari BEM UI yaitu adalah tentang tambahan pasal 45C terkait berita bohong yang mengakibatkan keonaran. Apabila kita mencermati apakah pernyataan maupun memes dari BEM UI ini, mereka ini selalu mengulang-ulang istilah represivitas.
tapi mereka tidak menjelaskan secara tuntas bagian mana dari tambahan, misalnya dari tambahan pasal 45C yang represif. Demikian juga dengan pedoman interpretasi Undang-Undang ITE yang akan dirumuskan oleh pemerintah. UI juga tidak menunjukkan di mana represivitasnya. Poinnya adalah bahwa harusnya BEM itu menjelaskan argumentasinya secara lengkap, yang kemudian disertai dengan usulan solusi, sehingga tidak terkesan hanya mengulang-ulang represivitas, sehingga menurut saya wajar saja apabila postingan memesnya itu malah dianggap hanya sebagai upaya catur saja, atau istilah kerennya saat ini yang menggunakan undang-undang ITE ini, isu undang-undang ITE ini untuk pansos. Harusnya yang dilakukan oleh BEM UI itu adalah mendesak DPR untuk segera membahas revisi undang-undang ITE dengan memasukkannya dalam rencana prolegnas prioritas. Paling tidak kalau tidak bisa tahun 2021 ya pada tahun 2022. Yang kedua, BEM benar-benar mengadakan kajian secara komprehensif terhadap pasal per pasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan revisinya pada tahun 2016, melakukan kajian secara menyeluruh terhadap pasal-pasal, kemudian menganalisa yang mana yang represif, yang mana yang kemungkinan menimbulkan represivitas sebagaimana istilah yang selalu mereka dengung-dengungkan, negara terhadap rakyat, atau mereka represivitas mereka yang memiliki kewenangan kepada publik, pada halayak, atau mereka yang represivitas mereka orang-orang yang berpengaruh kepada orang biasa atau orang yang tidak berpengaruh. Terkait dengan interpretasi atau pedoman interpretasi, BEM UI harusnya meminta dengan tegas agar pedoman interpretasi yang dibuat melalui SKB benar-benar digunakan sebagai alat selektivitas, sehingga dapat mengurangi adanya kasus-kasus ITE yang tidak perlu. Nah, pedoman interpretasi terhadap undang-undang ITE ini kan dirumuskan oleh eksekutif atau berada di wilayah eksekutif. Nah, justru yang harus dilakukan adalah BEM UI atau mahasiswa atau siapapun masyarakat yang peduli terhadap undang-undang ITE ini adalah bahwa penafsiran itu benar-benar hanya digunakan wilayah eksekutif dan tidak memaksakan penafsiran eksekutif mengenai undang-undang ITE ini ke wilayah lembaga yudikatif. Karena apabila itu terjadi penafsiran tunggal atas pasal-pasal yang ditafsirkan oleh eksekutif kepada yudikatif, justru disitulah akan terjadi represivitas. Dan itu yang sebagai masyarakat sipil itu justru itu yang harus kita jaga. Nah, kemudian yang terakhir tentang tambahan pasal 45C, kita tidak hanya berhenti bahwa tambahan pasal 45C akan menimbulkan represivitas. Kita harus bertanya, menganalisa yang mana yang bisa menimbulkan represivitas. Kita lihat apa bunyinya, misalnya berita bohong yang menyebabkan keonaran. Justru menurut saya, ya justru saatnya di situ bahwa harus dijelaskan sifat dari keonaran
yang dihasilkan dari berita bohong itu, seperti kasus Ratna Sarumpait misalnya. Apakah kasus keonaran itu sudah sampai pada, apakah yang dimaksud kasus keonaran yang bisa dikasuskan adalah apabila terjadi keonaran di dunia medsos? Kan tidak harusnya tidak seperti itu. Tapi boleh jadi kasus penyebaran kebohongan itu disebarkan di medsos, di media digital, tapi akibatnya menimbulkan keonaran secara fisik, maksudnya secara nyata di publik gitu, terjadi keonaran atau terjadi keributan. Itu yang maksud saya, yang seharusnya dikawal oleh BEM UI dan oleh kita semua sebagai masyarakat sipil. Kita ingin sebenarnya kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yang dilakukan oleh mahasiswa, yang dilakukan oleh BEM UI, itu benar-benar kritik yang dihasilkan dari kajian yang mendalam dan komprehensif. Bahkan kalau perlu disertai dengan usulan-usulan akademis yang solutif, sehingga yang mendukung kalau hal ini terjadi tentu saja bukan hanya mereka-mereka yang selama ini yang berada di barisan pengkritik Jokowi, tapi mereka-mereka yang selama ini juga berada di barisan pendukung Jokowi tentu akan memberikan dukungan kepada mahasiswa, kepada BEM UI, bahkan support penuh pada mereka, sehingga demokrasi kita benar-benar tumbuh semakin berkualitas. Kesimpulannya dari masalah ini menurut saya adalah bahwa marilah kita menyampaikan kritik, tapi kritik yang kita sampaikan itu benar-benar berdasarkan dari hasil kajian secara mendalam dan komprehensif. Demikian episode On Trending kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa.